unsur itu ya Pak Sarifudin. Jadi saya akan bantu. Ya, baik Bu. Dengan satu ada RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Kemudian ada penilaian dan tugas-tugas sehingga mahasiswa itu nanti jelas gitu loh. Jelas apa yang didapat, kemudian apa yang harus diberikan. Sehingga itu menambah semangat kan? Semangat dan bahwa kita tuh mau dapetnya ini nih minggu depan. Kita harus buat ini. Kenapa? Karena pembuatan ini itu harus menjabarkan apa yang kita dapat kemarin. Jadi nggak hilang begitu saja. Jadi kayak Mas Indra nih sekarang nyetir nih. Mas Indra akan tetap dapat, tetapi Mas Indra nanti juga harus buat sesuatu untuk menunjukkan bahwa materi yang saya berikan kemarin itu sudah dipahami. Jadi kalau belum nanti kita diskusi sehingga nanti selesai perkuliahan, saya berharap para mahasiswa itu dapat berkah secara teoritis maupun praktis. Jadi bisa UAI ini bisa memberikan pembekalan kepada kan ini namanya juragan ya wira swasta. Wira swasta itu kan harus dibekali mungkin ya Pak ya, dibekali dengan hal-hal yang sifatnya regulasi ya, aturan-aturan yang boleh dan tidak misalkan. Tetapi juga nggak perlu takut sih, dimulai aja. Jadi e-commerce inilah nanti yang akan membantu para mahasiswa untuk bisa lebih percaya diri, dan lebih bisa melaksanakan pemahaman yang diberikan. Mangga Mas Indra masih jauh ya, kita tunggu ada beberapa lagi, kita tunggu lagi ya Pak Pak Sarifudin, mungkin kan kita berapa sih mahasiswanya? 9, 10 Mas Sarifudin? Ada berapa mahasiswa? Kalau terakhir 10 Bu. Hari ini tadi pagi dengan Bapak itu ada 6. Ada 6. Untuk yang e-commerce itu berapa? Ada berapa? Ada yang terdaftar 10 orang. 10 itu terdaftar kan? Bukan 9. Ada 10. Jadi nanti saya akan bikin RPS-nya, saya akan buat ininya juga materi-materinya bisa materinya bisa diakses oleh mahasiswa, bahan-bahannya, kemudian juga link-linknya kalau perlu ya gitu. Jadi mahasiswa itu bisa bisa mendapat pembekalannya maksimal. Begitu Pak Sarifudin yang ingin saya upayakan. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Ya. Kita tunggu ya Pak Sarifudin, mungkin kita tunggu sekitar 5-10 menit lagi bagaimana agar semua kumpul baik. Biar nggak mengulang gitu Pak ya. Iya. Saya siapkan. Ini kebetulan baterai ini saya mau habis, jadi saya tutup dulu ya ininya ya Pak. Ya, Bu. Ya, baik. Simpen boleh saya nanti dikasih data ya, data mahasiswa di ini aja diformatkan di kolom-kolom gitu. Di Excel Bu ya. Untuk nanti tugasnya. Saya mah nggak bisa Excel, di ini aja biasa aja ya. Di kolom biasa aja. Bodoh saya maaf. Ya riwe Pak. Riwe. Jadi kalau bisa mah yang biasa aja ya, simpen ya. Jadi saya di Word aja nanti PDF lah ya. Ya di Word. Jadi agak gaptek gitu. Jadi nanti yang untuk kelas kita aja ada berapa? Ada 10 ya yang untuk untuk kelas kita itu saya minta aja. Ya. Jadi nanti sama Sinta nanti tolong kita punya grup nggak ya Pak ini? Ada Bu. Ada ya. Nanti untuk kelas e-commerce ini tolong ini kan dibuatkan grupnya. Dibuatkan grupnya khusus nggak tercampur dengan yang lain gitu Pak Sarifudin, jadi lebih fokus dalam pembagian tugas dalam itu. Jadi saya minta untuk dibuatkan grup untuk khusus untuk yang pengantar e-commerce ini. Jadi sehingga nanti kita bisa lebih intensif gitu berkomunikasi. Simpan yang lain sudah ada, Mas Indra sudah ada, Ibu Ratu tadi kayaknya udah lihat ya. Mbak Ratu udah ada ya, Mbak Ratu. Selamat siang.
Ya, siang Bu. Iya, ini juga sudah ada Ibu Ida Farida ya. Bu Ida, selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Eni, ini saya ingin tahu seperti apa. Iya Sedang di dong, Ini ya Bu, masuk ya, bisa boleh bekerja join Bu. sama gitu boleh ya. boleh Ibu. Nah yang Boleh dong, silakan, silakan. Ibu Ida, saya sudah mengirimkan buku untuk perpustakaan Bu Ida. Perpustakaan dapat 3 buku dari saya. Ya, jadi Oh ya, sudah saya kirimkan UTE, tapi saya ya terima kasih Bu Eni. saya Boleh udah Bu kirim. Tuti kasih tahu. Iya, jadi nanti Bu Ida nanti untuk perpustakaan taruh ya. Jadi ada buku saya 3. Ada dikirimkan UTW. Kalau untuk yang mahasiswa saya kasih satu-satu mereka gitu ya. Jadi Bu Ida ini Iya, kan nanti saya sampaikan ke Bu iya, Anita. pokoknya saya kirimkannya itu alamatnya yang di Singamangaraja kantor ya Bu ya. Iya, betul. Kantor ya nanti. Tapi ada yang nunggu di Iya, sana. nanti Ada yang saya bisa terima? tanya security pas datang. Oh iya, karena alamatnya ke Oh, sana nanti saya dikasih. security kok Bu. Ada ya, Biasanya jadi tapi dititip. ada teleponnya yang masuk situ, teleponnya telepon Bu Ida loh, nggak apa-apa ya. Karena kan saya kirim pakai JNE kan Nggak datanya apa-apa, iya. nggak apa-apa ya, jadi Oh, bisa. Mudah-mudahan bisa ini deh bisa bermanfaat gitu. Kalau Pak Saripudin di insya Allah UAI ada, bermanfaat. amin, amin. Ada mata kuliah hukum ekonomi enggak Pak ini? Pak Saripudin? yang ekonomi nggak ada Bu. Yang ini pengantar ini ya. Kalau disampaikan itu pengantar e-commerce itu. Ini aja ya. Iya Ekonomi betul. Ini kan ini termasuk perkuliahan untuk juragan itu ya Pak ya? Apa? Iya betul. Juragan itu ya. Ya saya kalau gitu akan menyesuaikan materi dengan apa? Dengan penyampaiannya, pemaparan dan tugas-tugas sehingga nanti yang diharapkan program juragan ini bisa terdukung dengan materi e-commerce saya. Jadi saya akan lebih memfokuskan kepada pembentukan apa ya, pembentukan ini rasa percaya diri daripada setiap mahasiswa untuk mewujudkan lah ya, mewujudkan kegiatan e-commerce. Jadi bukan hanya sebagai ilmu yang tadi saya katakan, ilmu yang hanya bisa kita hafalkan atau kita jawab dalam ujian pertanyaan, tapi tidak. Saya berharap e-commerce yang saya berikan ini benar-benar bisa membantu para mahasiswa untuk lebih percaya diri, lebih yakin, oh ini yang boleh, oh ini yang nggak boleh. Nanti ada hak-hak perlindungan terhadap. Jadi setiap perdagangan ini kita ngobrol aja Pak ya hari ini karena apa namanya materi ini belum saya share hari ini, kita ngobrol dulu sehingga nanti kita bisa bertemu kesepakatan. Jadi nanti saya minta untuk mahasiswa presentasi jelas ya, simpan sebagai ketua kelas tolong dicatat. Jadi ada presentasinya. Jadi ada tugas, sebetulnya ada tugas individu ya dan ada tugas kelompok. Ada tugas ini untuk ini ya, kan ini daftar hadir atau apa nih? Chat Bukan WA. itu WA yang grupnya yang grup. Oh, oke. WA grup ya. WA grup. Nanti saya di invite aja ya, simpan ya. Ibu tinggal klik itu aja Bu, nanti sambung langsung ke gitu ya. grup. Langsung Itu join dikasihnya, langsung. itu dikasihnya kemana nih? Ke email atau soalnya saya pakai laptop ini. Iya, nanti ini bisa di copy ke WA langsung klik langsung masuk nyambung ke WA Bu. Gitu ya. Masuk, jadi nanti saya gabung aja gitu ya. Iya, langsung masuk. Baik. Langsung dipencet langsung masuk ke grup. Bergabung ke chat ya. Iya. Nah. Kok di saya nggak bisa dibilangnya disuruh ngunduh WhatsApp-nya gimana nih? Iya. Karena harus ngunduh dulu. Copy dulu ke ini, ya? Di copy ke WA Ibu atau nitip ke siapa saya? Gitu. Ini aja ke WhatsApp web ya, WhatsApp app ya. WhatsApp web aja ya. Ya, WhatsApp app bisa Bu, langsung nanti. WhatsApp. Kalau saya biasanya WhatsApp app, WhatsApp web, terus saya copy masukin kemana ini? Saya titip kemana? Ke nama
nama ibu atau nama siapa gitu, kirim nitip dulu. Nitip ya. Baik. Ini kenapa jadi nanti diklik aja bisa. Setelah itu dihapus. Oke. Kliknya langsung ke ini kan ada ini nih apa ada dia pakai ini nih pakai QR code. QR code-nya saya foto dari WA-nya ya, dari WA Ibu di pojok ujungnya. Di pojok sebentar di pojok kanan ya, ada link device. Nah, link device-nya dipencet. Nah, dari handphonenya, dari WA handphone, link device-nya dipencet. Link device sebelah kanan. Ya, kan ada menunya. Oke. Ya, link device-nya nanti dipencet. Yang setelan ya. Bukan setelan, Bu. Dari di bawah new group, new broadcast, link device. Oke. Nah, nanti dia muncul untuk scan ke kamera ini ya, foto ya. Scan ya foto di yang web yang udah masuk udah. Tapi sekarang yang tautanmu itu belum masuk. Ya, nanti dari yang tautan ini copy ke WA yang ditampil di webnya. Atau nomor ibu di chat aja Bu, nanti si pen yang ini yang add. Praktis. Bisa juga. Bentar ini deh. Udah masuk nih, udah masuk sebentar. Saya masukkan ke udah masuk. Saya titip aja dulu ya. Saya titip dulu ya. Saya titip ke Pasena deh. Saya titip ke Pasena ya. Pasena saya titip ya, jangan dibuang ya. Oke. Gimana nih masukin chatnya nih? Sebentar. Tadi chatmu itu nanti tinggal pencet udah dipaste ke paste ya udah. Dipencet. Nanti klik aja copy itu. Dulu. Ini copy dulu ya, gitu. Paste dulu yang dipaste ke sana nanti. Ini chatmu nih. Ini chatmu nih. Chatmu diapain nih? Di copy. Select nanti pindahin. Oke, select all. Terus pindahin ke yang Sena tadi. Sena punya. Copy, oke. Masukin ke copy. Nanti diklik dari Sena. Iya, sekalian belajar Bu, nanti jadi gampang. Iya, benar. Sebentar, tadi saya udah masukkan ke yang kok hilang yang itu WhatsApp webnya kok hilang. Bentar. Saya masuk. Nomor ibu di chat aja sini, chat Zoom nanti Sinpen yang akan add. Bentar nih. Nih ya, nenek-nenek teh ini susah banget ini. Saya namanya bersemangat. Aduh. Itu Bu, linknya Bu udah kirim. Linknya udah dikirim. Langsung klik aja. Langsung klik, oke. Klik ya, bergabung ke grup. Ini harus yang beritahu, kalau enggak teh gapek. Aduh, sudah masuk ya. Baik. Oke, jadi kelas e-commerce khusus nih ya. Jadi baik. Ya, aduh, Pasena. Baik kuliah 2000 berapa Pasena? 2007 ya? 2000 berapa? 2009 Ibu kuliah 2009 S1. 2009 ini S1 Pasena ini adalah anak wali saya. Sampai selesai kuliah ini. Ini Pasena ini termasuk yang semangat orangnya dan suka mengkritik kalau dikasih tahu tuh ngelawan dulu gitu. Waktu dulu saya ingat sekali ya Pasena ini dulu waktu menjadi mahasiswa wali saya minta naik. Jadi kan kalau IPK-nya tinggi boleh mengambil ke atas. Jadi semester pendek dulu ada kan. Semester pendek itu sebetulnya adalah untuk perbaikan nilai. Tapi Pasena mau ngambil, sama saya dilarang. Terus dia bertanya, loh kalau saya kan boleh, ini kenapa biar cepat selesai Bu? Nggak usah, pengen cepat selesai, nanti udah selesai terus bingung. Nggak paham, karena semester pendek itu adalah semester yang tidak terlalu mendasar ya, waktunya kan dikit sebentar dan materinya banyak. Jadi bilang enggak gitu. Ternyata lulus juga tepat waktu, nurut gitu. Tapi banyak protesnya dulu ini nih.
Vipassana nih. Sekarang sudah menjadi master hukum, dan master hukumnya juga cum laude. Jadi memang harus kritis lah ya, tidak cuma terima-terima aja. Tetapi ini Pak Saripudin, jadi Vipassana-nya adalah bimbingan saya betul ini dari mulai mahasiswa sampai S2 ya Pak Sena ya. Iya, luar biasa. Sudah kayak anak saya sendiri. Nah, gini Simpen dengan nah ini selamat pagi Mbak Ratu, panggilnya Mbak Ratu ya. Apa kabar Mbak? Ada Mas Sandi juga. Halo Mas Sandi. Mas Sandi apa kabar? Mbak Ratu, apa kabar? Mas Sandi apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sedang di mana nih Mas Sandi? Mas Sandi di mana? Lagi di bandara Bu. Bandara Mau Terminal kemana? 3, agak kerja juga. Mau Iya. kenapa? Sedang kerja. Oke, siap. Iya betul. Masih bisa dengar nggak? Masih bisa Bu, masih bisa dengar kok. Oke, siap. Ya, masih bisa dengar. Nggak apa-apa. Mbak Ratu di mana ini Mbak Ratu? Selamat siang. Bu. Ya, Mbak Ratu di mana ini? Sudah di rumah, Bu. Di rumah ya. Sudah di rumah ya, Jadi Bu. kita ini ya Mbak Ratu, Mas Sena, sama Mas Andi, Mas Indra, terus Simpen ya. Kita ini semua bekerja sama untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan. Nah, mata kuliah ini atau materi e-commerce ini nanti akan dibuat sedemikian khusus untuk kelas ini untuk bisa membangun kepercayaan diri dari para mahasiswanya dalam menjalankan kegiatan e-commerce. Jadi nanti saya juga mohon kerjasamanya dari para mahasiswa untuk kita bisa lebih lebih memahami dan mempunyai bekal untuk berkegiatan. Pertama nih Mas Sandi nih. Mas Sandi saya senang banget sama Mas Indra nih kayaknya sudah sudah praktek. Kalau Simpen kayaknya masih setengah-setengah ya, masih kuliah sama praktek ya, masih setengah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hayu. Mbak Ratu juga kayaknya juga punya kegiatan ya Mbak ya. Ada kegiatan apa Mbak sebagai ini? Saya ya konsultan Bu. Bagaimana Mbak? Konsultan haki Bu. Gitu. Bagus sekali ya. Sehari-hari saya konsultan Jadi, haki. Ya, konsultan haki di mana Mbak Ratu? Di Jakarta Bu. Di Jakarta ya. Jadi konsultan haki itu adalah salah satu ujung tombak ya untuk bisa menunjukkan apa saja sih yang harus dilindungi ya dalam kekayaan intelektual, kan ada paten ya Bu ya. Ada cipta, ada merek dagang, terus industri, kemudian beberapa ya indikasi geografi. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan minggu depan aspek-aspek haki yang ada di e-commerce. Ya, aspek haki itu apa saja. Terus kemudian bagaimana aspek haki itu bisa memberikan satu kepastian kepada para pelaku e-commerce. Contohnya gini deh, kita bikin contoh ya. Mas Sandi nih, kan kemarin Mas Sandi itu kan menceritakan bergerak di bidang industri kreatif, ya, industri kreatif. Nah, di bidang industri kreatif itu nanti apa yang harus diperhatikan? Ya, paketnya, pakaian intelektual. Selamat siang Putri. Itu sudah masuk ya. Selamat siang Putri. Siang Ibu. Aduh, Putri di mana ini? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah Bu, baru selesai tes swab. Alhamdulillah. Hasilnya malah positif. Gitu. Lagi sakit Ibu. Dari mana? Putri hasilnya positif kenapa? Putri dari luar kota atau bagaimana? Enggak Bu, jadi minggu lalu kebetulan Mama Putri operasi, jadi Putri yang jagain pagi, siang, sore, malam gitu. Terus sekarang alhamdulillah udah bawa pulang, tapi malah Putri yang drop. Mungkin kecapean juga. Iya. Kemarin dicek katanya tipes. Oh gitu. Terus demamnya tadi tipes. Katanya kalau nggak ada perubahan suruh swab. Terus sudah swab hasilnya positif. Iya. Positif. Terus isoman ya?
Iya, Bu. Atau nggak ke rumah sakit kan, di isoman di rumah kan Putri? Iya. Ya, iya isoman aja. Baik. Nanti pokoknya gini ya Putri ya, kalau udah dapat gitu jangan berpikir takut, jangan panik, jangan khawatir. Yang harus Putri perhatikan adalah asupan makanan. Asupan makan dan banyak istirahat. Jangan berpikir yang negatif aja deh. Pokoknya kan mama udah sembuh kan, udah pulang kan. Sekarang Putri sudah di rumah. Nah sekarang asupan ya, vitamin, minum, makan, dan 1 butir telur tiap hari. Telur rebus ada kan bisa. Nah itu kemudian minum Iya, Bu, nanti Putri nanti Ibu Japri deh, Ibu Japri nanti apa saja yang apa bisa membantu untuk daya tahan tubuh ya. Tapi dari semua itu adalah normal aja lah, normal, tidak boleh keluar. Tapi yang penting harus mengendalikan ini positif ya. Harus apa? Harus positif semangat, positive thinking dan apa ya namanya? Kita buat sesuatu seperti belajar sekarang ini kan bikin seneng ya. Bikin ketemu dan nambah ilmu, wawasan, seneng kan. Nah, kalau seneng itu biasanya imunnya terjaga gitu. Kita harus happy dan kita jangan banyak baca itu ya berita COVID, tutup aja. Jangan dilihat, udah biarin kita mah sehat aja. Udah ada yang ngurus itu ya, itu udah ada yang ngurus kalau itu. Yang penting badan kita urus aja. Mama udah pulang kan? Kalau mama udah pulang berarti alhamdulillah sudah. Nah, itu kan udah seneng kan? Berarti nanti Putri tinggal menginikan imun sendiri, terus minum. Ada sebetulnya namanya Rea Putri, namanya Rea itu adalah salah satu vitamin untuk menaikkan imun tubuh. Judulnya sampai tulisannya RHEA. Nanti Putri browsing. Itu ada dan itu biasanya untuk penderita COVID itu sangat bisa cepat membuat imun tubuh sehingga cepat kembali sehat. Bukan cepat ya, terbantu lah untuk pembuatan. Rea, Reaton namanya. Rea, RHEA, ton. Ya, nanti browsing ya, nanti ada. Bisa beli, nanti online beli. Dan itu teteskan sehari 2 kali untuk 10 mili kalau nggak salah. Coba ya, karena itu sudah beberapa keluarga sudah menggunakan itu yang terpapar gitu ya, itu bisa positif ya Putri. Jangan senewen, jangan kecil hati ya, tetap dijaga imunnya agar bisa kembali. Baik, kita mungkin sudah ada satu. Sama-sama Putri, cepat sembuh ya. Pokoknya jangan panik, jangan terlalu banyak baca COVID, jangan dah, biarin aja itu udah ada yang ngurus. Sekarang Putri aja yang sehat, ya. Ya, Ibu juga sehat-sehat. Nggak kemana-mana. Ya. Amin. Terima kasih, kita saling mendoakan semuanya ya. Amin. Baik, kalau gitu kita mulai ini ya sesi. Sebetulnya hari ini kita akan bicara mengenai apa saja sih sebetulnya yang harus dipersiapkan dalam perkuliahan ini sebetulnya. Kan ini perkuliahan ini sangat saya berharap di perkuliahan ini kita bisa memberikan memberikan satu bekal hasil perkuliahan nanti akhirnya, memberi bekal kepada peserta perkuliahan ini untuk lebih paham tentang e-commerce, lebih paham menjalaninya, lebih paham juga mengenai ketentuan-ketentuan yang bisa melindungi kita sebagai pelaku e-commerce, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak, dan dampaknya apa kepada kita semua sebagai pelaku e-commerce ya. Tadi saya mulai dari Bu Ratu ya. Bu Ratu itu kan konsultan haki. Ibu sudah berapa lama praktek konsultan hakinya Bu Ratu? Bu Ratu masih ada hadir atau nggak bisa dengar? Baik, saya mulai dari Sandi ya. Sandi bisa bicara sebentar? Iya Bu, bagaimana Bu? Maaf tadi. Iya, Bu Ratu sudah berapa lama? Ya, bisa lanjut Bu Ratu? Bisa bisa ya sebentar. Bu Ratu sudah berapa lama berpraktek dalam konsultasi hukum ini Bu? Di tahun 2015 Bu. Oh, berarti sudah 6 tahunan ya Bu ya? Tahun 2015.
Ya, yang paling Betul. banyak oleh Ibu ditangani itu kasus apa, Bu? Dalam konsultan HAKI ini? Saya kebanyakan kebetulan dari Thailand ya Bu ya, untuk produk-produk kosmetik, kemudian minuman sehat, minuman kesehatan, kemudian beberapa brand-brand yang cukup di sana cukup artinya cukup sedikit terkenal untuk kalangan Asia. Kemudian beberapa registrasi dari dalam negeri juga ada. Terutama yang baru-baru ini adalah kami menangani banding juga. Kasus banding merek. Jadi ada merek-merek tertentu yang kemudian betul. Ada beberapa kasus di mana merek-merek tersebut di Indonesia sudah didaftarkan. Kebetulan yang pendaftar Indonesia ini dulunya itu adalah karyawan dari Thailand gitu. Tapi ketika dia kembali ke Indonesia justru dia mendaftarkan merek tersebut dengan nama yang sedikit mirip dengan produk-produk yang sama gitu. Jadi ada pemalsuan merek ya Bu ya, penggunaan merek yang tidak seizin dari pemegang lisensi ya atau pemegang hak mereknya begitu Ibu ya. Tapi itu sudah banyak didaftarkan terjadi. hak merek kan? Betul, itu banyak hak terjadi. mereknya sudah didaftarkan? Iya. Sudah didaftarkan hak merek? Sudah kebetulan ya? yang dari Di Indonesia? Untuk lokalnya sudah, tapi Thailand? Yang dari Thailand ini baru kemarin ini saya tangani gitu. Jadi kebetulan itulah kita sedikit ada banding di situ. Kebetulan kita urus dan sekarang kasusnya sedang berjalan. Kalau toh bandingnya ditolak, kita akan ke pengadilan niaga begitu untuk menangani kasus-kasus penyerobotan ya, tersebut. Ya. Ya. Jadi bukan pengadilan umum Ibu ya. Jadi nanti akan masuk ke pengadilan niaga ya. Jadi mungkin buat kawan-kawan ya, kawan-kawan mungkin niaga ya. Jadi Sandi mungkin Mas Sandi dan Mas Indah, kalau yang Sinpen mungkin basicnya hukum ya, Putih juga hukum. Jadi peradilan ini kan nanti ada yang tingkat 1 pengadilan negeri, tingkat 2 banding, kemudian ada kasasi. Tetapi ada juga jenis peradilan yang peradilan niaga, peradilan PTUN ya, pengadilan tata usaha negara, kemudian ada agama dan umum sifatnya. Jadi nanti yang Ibu Ratu nanti akan tempuh adalah yang perniagaan ya atau niaga ya Bu ya. Tapi Ibu akan ikuti dulu yang umum sampai ke banding ya Bu ya, sampai putusannya seperti apa. Begitu maksudnya Ibu ya. Jadi sebelum ke legalitasnya kita di pihak di pihak HAKI sendiri atau di pihak DJKI itu ada di mana ketika kita sudah bentrok sudah dengan sudah mentok, tidak bisa sudah mentok ya. Jadi itu sudah di situ ada banding Bu, di situ ada proses banding yang ditangani oleh ada komisi banding namanya. Tapi itu jadi baru berarti masih Dirjen, ya. gitu. Jadi belum peradilan ya. Jadi masih di Dirjen HAKI atau HAKI ya. Jadi berarti internal. Internal. Artinya ini masih dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Betul enggak? Komisi banding ya. Kami jadi luar pengadilan ya. Jadi dengan internal dulu. Iya, jadi artinya maksudnya penyelesaian sengketanya alternatif. Jadi bukan di peradilan ya, non litigasi, masih di dalam lembaga atau institusi itu sendiri ya, saya rasa begitu. Jadi belum masuk ke ranah peradilan, begitu ya Bu ya. Jadi karena tingkatannya masih dalam adalah penyelesaian sengketa antar pihak. Betul, jadi tetap ditangani oleh Dirjen HAKI ya? dulu gitu, bukan arbitrase, bukan. Ini beda dengan arbitrase. Jadi ini ditangani oleh internal HAKI, internal Dirjen Kekayaan Intelektual dulu. Dirjen HAKI. Itu adalah yang paling betul. Itu yang tertinggi adalah banding, komisi banding. Kalau dalam komisi banding kita masih belum ada jalan keluar, baru kita menempuh pengadilan niaga begitu Bu, langsung jalur hukum litigasi. Ya, jadi masuk litigasi ya. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang lain bahwa penyelesaian sesuatu kan sebenarnya ini ada sengketa ya.
sengketa itu bisa diselesaikan arbitrase, konsiliasi, terus kemudian ada juga yang tadi itu perjanjian di konsultasi gitu ya. Terus kemudian ada satu ini masih saya rasa masih konsultasi ya Bu ya, mana yang akan dipilih nanti selanjutnya. Jadi itu merupakan salah satu. Ini nanti di e-commerce ini ada kan contohnya yang tadi mungkin kita angkat kasus dari Ibu Ratu mengenai hak merek dari suatu produk ya, satu produk kosmetik ya Bu ya, atau kecantikan, atau katakanlah sekarang kosmetik ya Bu ya, produk kosmetik ya. Kita nggak sebutkan mereknya, tetapi produk itu sudah didaftarkan secara resmi di Thailand ya Bu ya. Kemudian di sini digunakan produk yang sama dengan merek yang mirip. Nah ini yang disengketakan ya Bu ya. Ini yang disengketakan oleh pemegang merek yang asli. Nah, nanti selain hak cipta itu nanti ini Mas Sandi kaitannya nih ya. Mas Sandi itu nanti kan industri kreatif. Nah, industri kreatif itu tidak terbatas, Mas. Bisa menggunakan menggunakan kreasi sendiri, bisa juga meneruskan kreasinya orang menggunakan, terus kemudian kita poles lagi menjadi satu bentuk produk gitu ya. Tetapi harus diingat pada waktu kita menggunakan hasil kreasi orang, apakah kreasi itu sudah didaftarkan sebagai milik seseorang, ataukah dia masih dalam ranah bebas, umum, domain umum, ya public domain. Jadi public domain itu kita tidak perlu takut menggunakannya karena setiap orang boleh menggunakannya dan bebas gitu. Tapi ingat kalau dia sudah mengambil hak ekonomi daripada kepemilikan suatu hak atau perlindungan atas suatu produk, kita harus hati-hati. Contohnya seperti tadi, karena Ibu Ratu ini bagus sekali ya contohnya. Ada pelaku bisnisnya yaitu Mas Sandi, ada pelaku yang dari institusinya ya, dari hakinya ya, ini haki e-commerce. Karena e-commerce ini kaitannya adalah bagaimana suatu produk itu diperjualbelikan secara online. Ya. Secara online itu tetap mempunyai aspek-aspek hukum, tetap mempunyai akibat-akibat hukum karena ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dan hak kewajiban itu tidak boleh kurang, ya. Artinya haknya si pembeli itu dia mendapatkan barang yang betul-betul legal, betul-betul terlindungi hak-hak atas barang tersebut. Nah, kalau konsumen membeli barang yang ternyata barang itu adalah barang dengan merek yang sebetulnya ini bukan yang dipalsukan, tapi merek yang dibuat mirip, tetapi bukan dari produsen aslinya, begitu kan ya Bu ya? Kasusnya Bu Ratu. Betul. Jadi produsen aslinya ini justru menggugat karena semua kemiripan tersebut. Haknya diambil. Ya, betul. Jadi terganggu. Kenapa? Karena ada hak ekonominya yang terganggu. Artinya apa? Ada hak ekonomi yang terkurangi dengan penjualan-penjualan tanpa izin, tanpa pengawasan, itu hak ekonominya. Tetapi yang lebih penting lagi juga adalah dipikirkan pertanggungjawaban produk. Seandainya produk yang palsu ini atau produk yang mirip dibuat tidak melalui pengawasan daripada produsen yang asli, pertanggungjawabannya seperti apa? Mungkin itu ya. Jadi itu saat ini mungkin lebih kepada haknya saja dulu ya Bu Ratu yang sedang dipermasalahkan ya. Betul. Tapi sebenarnya kita harus aware terhadap konsumen juga karena kan konsumen sebetulnya kayak dibohongi ya, bukan produk yang aslinya. Padahal dia menggunakan merek yang mirip ya. Katakan dia mengambil keuntungan dengan pasar yang ada di Indonesia, dia coba untuk masuk yang biasa memakai merek yang asli, dia coba masukin dengan merek yang mirip-mirip, tetapi sebetulnya nggak sama. Dan itu merugikan pihak pemegang merek ya. Jadi nanti minggu depan kita akan bicara lebih banyak lagi tentang ini, tentang haki, aspek-aspek haki dalam e-commerce ini. Nanti saya minta Bu Ratu juga untuk menyampaikan ininya Bu ya, menyampaikan apa sih pengalamannya. Kemudian saya rasa Mas Sandi di sini bisa bicara sebentar mengenai
apakah Mas Andi dalam melakukan perdagangan online untuk produk kreatif ini menggunakan juga apa ya, katakan produk-produk setengah jadi nggak, Mas Andi? Ya Bu, gimana Bu? Mohon maaf. Ya. Nah, jadi waktu Mas Andi membuat produk kreatif ya, itu menggunakan barang-barang yang sudah ada atau merakitnya dari awal. Jadi produknya boleh diceritakan apa produknya? Jadi ini sebenarnya sih produknya tuh ini rekan saya, tapi saya juga di situ turut ambil andil juga. Nah di awal Bu, jadi kita beli bahan-bahannya dulu, kemudian ada bunga yang apa namanya, bunga yang segar atau bunga yang udah diawetkan gitu. Kemudian nanti sama kita tergantung permintaan customer, misalnya customernya pengennya ini bikin jadi ini aja ya, pakai buket uangnya, ya udah kita kumpulin uangnya, kita juga nuker ke bank dulu, baru kita rakit Bu, kita buat sesuai dengan permintaan kayak gitu sampai jadi kayak gitu Bu. Jadi emang benar-benar nggak kita tetap ngerakit dari awal sih Bu. Baik. Nanti aspeknya ada macam-macam ya, aspek merek. Ini kan masih ini atau industri kreatif itu bisa kecipta ya, tergantung dari produknya. Kalau merek sebetulnya itu nanti dibahas ya oleh Pak Sena minggu depan, itu lebih detailnya jenis-jenisnya. Kemudian dalam e-commerce itu peranannya apa sih sebetulnya? Karena ini yang perlu diketahui, sehingga nanti dalam melakukan kegiatan e-commerce ini kita jangan sampai melanggar atau melakukan tindakan yang tanpa kita sudah tiba-tiba sudah naik omset segala macam, tiba-tiba ada yang menuntut gitu. Ini nggak bisa, ini saya udah mendaftarkan, kalau ini ada punya saya dan ini bukti. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu dihindari ya. Jadi yang terutama kalau Mas Indra masih gabung nggak ya, Mas Indra? Pak Indra masih gabung nggak? Ada. Masih. Pak Indra kegiatannya apa ini? Kalau saya lebih banyak beli sama cetakan, dari percetakan. Jadi bidangnya apa? Bidangnya apa? Yang untuk apa? Untuk kegiatannya Pak Indra sendiri apa? Lebih banyak ke trading, Bu. Perdagangan. Dan sekarang dilakukan secara online. Secara online, betul. Oke. Kalau saya ininya? Banyak. Kenapa? Iya, ya silakan. Bapak, ininya apa? Kalau saya lebih banyak produk UKM sih, yang dia masih white label ataupun yang udah punya merek. Kan kalau UKM banyak yang udah punya haki ya Bu ya, karena kemarin difasilitasi gratis. Banyaknya itu sih produk-produk UKM. Kalau produk ada yang home living itu lebih barang pabrikasi. Kayak Progas dan lain-lain gitu. Nah, pengalamannya Mas Indra sendiri dalam itu, apakah pernah menemukan satu permasalahan hukum atau kendala yang ditemui dalam melakukan perdagangan online? Oh, kalau online belum Bu, tapi saya pernah itu di AMDK, air minum dalam kemasan. Dulu saya produksi. Jadi dulu kita pakai nama Biwater. Biwater itu waktu kita daftar ke Haki, waktu proses pengumuman kan ada 6 bulan tayangnya Bu. Nah itu kita dapat tuntutan, itu dituntut oleh Biowater. Karena Biowater itu dianggap identik dengan Biowater itu sih. Dulu akhirnya kita ganti merek Water Extra Plus. Walaupun sekarang udah nggak produksi lagi. Paling itu sih kalau pengalaman di sengketa Haki ya. Ya, mesti bayar atau gimana? Atau ditarik produknya atau gimana? Enggak, kita ganti merek aja sih. Karena waktu itu masih proses Haki kan. Masih proses Haki ya. Jadi berarti enggak sampai ke ranah litigasi ya? Enggak sih, waktu difasilitasi oleh Haki, oke kita tarik karena dulu kan belum
kemasannya lebih banyak ke galon, jadi nggak terlalu banyak. Itu kita dikasih waktu 7 hari untuk narik produk, karena produk kita juga nggak banyak, cuman ratusan aja. Selesai sih. Baru setelah merek barunya keluar, namanya Water Extra Plus, baru kita produksi skala besar karena merek barunya udah aman dan udah keluar sertifikatnya. Untuk pendaftaran mereknya ya, berarti ya pendaftaran mereknya sudah ya. Jadi berarti ini sama dengan tadi kasusnya Bu Ratu, bahwa itu adalah merek ya, tapi ini yang menggugat ada merek sesama dalam negeri ya. Jadi artinya tetap masih di konsultan hakinya ya, jadi masih dalam tahap konsultasi non litigasi artinya. Jadi saya harus menyampaikan juga bahwa dalam satu perdagangan biasanya para pedagang ini yang bersengketa atau berselisih atau tidak sepakat dalam suatu tindakan dalam kegiatan perdagangan ini, mereka memilih dulu konsultasi atau memilih pendekatan non litigasi. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau masuk litigasi, satu, prosesnya lama, dua, akan lebih mahal. Kenapa? Karena satu, mereka akan dipenuhi atau dibebani dengan proses-proses yang harus dijalani dalam suatu kasus ya. Kalau masuk ke ranah peradilan, masuknya dulu nanti ada laporan, kemudian dari bukti, ada saksi, tergantung dia mau sengketanya pidana atau perdata atau tadi ranah niaga. Itu harus dipenuhi hukum acaranya. Nah, itu nggak makan waktu sebentar ya. Dan itu biasanya kalau pedagang itu mereka atau pelaku usaha gitu ya, pelaku bisnis, mereka berpikir udah deh kita antar kita aja selesaikan, apalagi ada lembaga konsultasi haki gitu ya. Nah, itu bisa di bidang haki. Tapi di bidang-bidang yang lain pun juga biasanya mereka akan melakukan hal yang sama. Itu adalah satu tentang waktu dan kemudian biaya. Kedua, nama baik. Kalau mereka sampai masuk ke pengadilan atau litigasi, itu biasanya disebutkan mereka punya masalah hukum. Nah, biasanya kalau dalam tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah, kalau perusahaan tertentu ya yang bergerak di bidang pengerjaan proyek-proyek gitu, mereka nggak boleh punya masalah hukum. Nah, kalau mereka masih punya masalah hukum atau tercatat mempunyai masalah hukum, itu akan mengurangi penilaian terhadap pelaku usaha tersebut atau pengusaha tersebut atau pelaku bisnis tersebut. Jadi sebetulnya mereka sangat menghindari satu kasus itu naik ke pengadilan, karena begitu naik ke pengadilan nama mereka tercatat. Dan itu nanti akan di-scanning pada saat mereka mau ikutan tender atau mereka mau melakukan satu penawaran gitu ya kepada calon konsumen. Nanti konsumen yang beli, terutama kalau mereka sudah mempunyai kredibilitas yang baik di masyarakat, contohnya perusahaan besar lah, seperti Nestle, Unilever, misalkan gitu kan ya, itu mereka akan sangat hati-hati sekali dalam menghadapi suatu sengketa. Jadi mereka sangat sangat menjaga jangan sampai nama mereka itu tersangkut masalah hukum, karena kalau mereka masuk ke masalah hukum, mereka akan dianggap mereka tidak meskipun mereka nanti akhirnya menang ya, tapi tetap tercatat di dalam di dalam proses peradilan itu mereka pernah punya masalah hukum. Apakah masalahnya mereka yang dirugikan atau mereka yang merugikan, itu pertama dilihat dulu pernah punya masalah hukum enggak gitu. Dan itu prosesnya memakan waktu. Paling tidak kredibilitas perusahaan itu akan dipertaruhkan dalam hal ini, nama baiknya ya, kalau sudah punya masalah hukum. Jadi mereka biasanya akan sangat menghindari. Seperti tadi Mas Indra mengatakan mereka ada kesepakatan untuk diselesaikan di antara mereka, yaitu diminta untuk menarik produk ya dilakukan sehingga masalahnya selesai. Begitu ya Mas Indra ya. Jadi tidak sampai ke pengadilan. Jadi itu menjadi satu gambaran pada kita bahwa pengusaha-pengusaha makin besar, makin dia terkenal, makin dia itu dipertimbangkan oleh konsumen, mereka harus lebih hati-hati dalam hal ini. Sehingga nanti para pelaku usaha yang sekarang sedang merintis ya,
startup usaha baru ini juga harus memperhatikan dari awal aspek-aspek hukum ini. Jangan sampai nanti udah sampai di atas tiba-tiba ada yang terlupa, nanti bisa ada tuntutan atau klaim atau ada satu kewajiban untuk mengembalikan atau membayar atau menghapuskan begitu ya. Kayak tadi Mas Indra sendiri harus mencabut, harus menarik kembali produknya begitu. Uji bagaimana suatu teknologi keuangan itu digunakan dalam dalam e-commerce. Terus kemudian mengenai artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian big data-nya seperti apa, kemudian IoT-nya seperti apa, nanti saya akan bahas di dalam pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Jadi tadi seperti saya janjikan kepada Pak Sarifudin, saya akan buatkan RPS-nya untuk 8 kali pertemuan dan tugas-tugasnya. Kemudian juga karena ini mahasiswanya ini juga sangat beragam dan saya sangat bahagia ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa disinilah saya diminta untuk memberikan satu masukan kepada bapak-bapak, ibu, adik, semua untuk bisa memahami selesai perkuliahan ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai satu bahan. Seperti misalkan Mas Indra akan lebih yakin dalam melakukan kegiatannya. Terus Mas Sandi juga ya bisa lebih yakin, bisa terbekali, bahkan mungkin bisa lebih berkembang dengan adanya masukan-masukan dan tugas-tugas yang saya berikan, sehingga nanti itu bisa memberikan nilai lebih, bukan hanya sekedar ada yang mau didiskusikan, ditanyakan mengenai e-commerce ini, apa sih gambarannya gitu. Dari kemarin saya ingin tanya dulu Putri ya. Putri, dari hasil perkuliahan kemarin yang materi yang saya berikan ya, itu apa menurut Putri e-commerce itu? Artinya sebelum menerima dan sesudah menerima materi dari saya, ada nggak satu tambahan pemahaman dari Putri? Silakan bisa Putri. Enggak ini ya, nggak connect atau gimana? Atau bisa? Mungkin saya agak sedikit bertanya Bu mengenai SNI Bu, karena ini kadang-kadang e-commerce ini banyak produk-produk tuh yang belum berlisensi SNI yang dijual. Ini kan kalau Indonesia kan masih standar nasional Indonesia. Kadang-kadang produknya itu dia beli secara gelontongan dari luar dijual kembali, ataupun produk dari luar ini banyak yang langsung dijual. Itu kan tidak ada SNI-nya. Nah, aspek SNI itu bagaimana Bu? Tadi kan topiknya tidak menyangkut ke SNI gitu. Maksud saya apakah role-nya standar ini? Masih ya Bu. Jadi terima kasih sama-sama. Bagus pertanyaannya. Jadi SNI ini standar. Kenapa ada standar? Standar itu untuk melindungi konsumen. Sehingga barang itu sudah teruji keamanan, keandalan, dan kenyamanan dalam menggunakannya. Artinya apa? Kalau dalam obat itu tidak membahayakan. Sepanjang obat itu digunakan sesuai dengan apa yang dicatat atau apa yang dituliskan dalam kemasannya. Kan dalam kemasan itu obat ini hanya ditujukan kepada pasien ini. Mereka yang hamil tidak boleh mengkonsumsi. Mereka yang mempunyai penyakit bawaan ini tidak boleh. Karena itu sudah melalui suatu proses standarisasi bahwa obat ini hanya untuk obat cacing misalkan, obat demam, atau obat paru-paru, obat jantung, itu kan sangat berbeda kan. Nah, kalau itu standar kesehatan.
Kalau standar NSI itu adalah standar nasional Indonesia, baik untuk produk dan sekarang yang banyak dilihat adalah produk-produk barang ya, SNI-nya tampak kelihatan. Kalau di produk online itu sebetulnya ada satu jaminan lagi namanya Trustmark atau jaminan daripada penyelenggaraan sistem perdagangan ini bahwa dia dijamin aman. Aman artinya apa? Dia tidak bocor. Jadi hanya para pembeli dan hanya para pihak saja yang bisa menggunakan data yang dikirimkan untuk perdagangan online misalnya. Nah, kembali kepada standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia itu dibuat untuk menjamin kualitas daripada barang. Helm contohnya, ya. Helm itu kan ada yang berstandar nasional, ada yang tidak. Tetapi yang kita lihat orang suka milih yang tidak. Kenapa? Harganya lebih murah, ya. Dan tapi belum tentu juga harganya lebih murah. Mungkin harganya lebih mahal. Itu tergantung pandai-pandainya si penjualnya. Tetapi masalahnya di sini adalah standar nasional Indonesia ini ditetapkan untuk berjenis-jenis produk, ya. Dari produk yang kecil, kemasan-kemasan yang produk rumah tangga sampai produk otomotif dan yang lainnya. Yang dipertanyakan bagaimana peranan, betul ya? Yang ditanyakan peranan standar dalam e-commerce ya. Ingat, kita bicara e-commerce itu berarti perdagangan elektronik. Artinya bukan perdagangan alat elektronik ya atau barang elektronik, tapi perdagangan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sarana Wi-Fi, menggunakan sarana internet, menggunakan sarana teknologi informasi. Ingat, jadi perdagangannya kita harus menggiring bukan perdagangan yang ada di luring luar jaringan ya, yang kita bisa pegang, kita bisa tawar, kita ketemu penjualnya. Kita harus ingat bahwa e-commerce itu ada I-nya, itunya elektronik. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan. Jadi kita fokus aja dulu e-commerce. Berarti dalam standar nasional Indonesia ini barang-barang yang ditawarkan secara online itu seharusnya karena dia dijual di Indonesia ya, pangsa pasarnya masyarakat Indonesia, harusnya dia menggunakan standar nasional Indonesia. Nah, masalahnya yang mengeluarkan standar nasional Indonesia ini belum bisa memberikan satu saya bilang satu greget kepada pelaku usaha. Ya. Saya kurang tahu bagaimana proses pengawasan terhadap e-commerce ini berjalan. Karena banyak yang mengawasinya, itu bukan mengawasinya, mencoba mengatur dari Menkominfo, terus kemudian dari Departemen Perhubungan Perdagangan, Industri. Jadi sebetulnya banyak hal, tetapi untuk SNI ini sendiri dalam barang-barang untuk e-commerce ternyata masih banyak dijual barang yang tidak berlisensi SNI ini. Tidak punya label SNI ya. Kenapa? Karena ternyata banyak barang yang di luar, yaitu produk luar negeri masuk ya, termasuk obat-obatan, vitamin, barang-barang produk rumah tangga. Nah, ini adalah PR bagi para pembuat kebijakan dan para pelaku dari bisnis itu sendiri yang untuk mencoba mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia. Nah, ini saya sendiri saya sendiri belum yakin akan peranan yang sangat signifikan daripada SNI. Seharusnya itu memang digunakan sebagai satu standar yang diwajibkan gitu ya untuk produk-produk yang beredar di Indonesia. Tetapi dengan adanya kondisi pandemi katakannya, dengan adanya kondisi di mana perdagangan online itu meningkat dengan pesat ya, e-commerce. Nah, itu
seringkali ini agak diabaikan. Jadi pemerintah udah pokoknya yang penting ini naik dulu deh ininya apa namanya jumlah peningkatan penjualan atau kegiatan di e-commerce naik dulu. Nah, masalah ini standar nasional salah satu yang harus diperhatikan sebetulnya. Nanti mungkin Simpen bisa melihat beberapa artikel mengenai SNI ini di dalam jurnal-jurnal yang apa ya, coba dilihat di jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional, ya itu BPHN, coba dilihat, atau di hukum online. Itu biasanya mereka memberikan satu solusi untuk barang-barang semacam itu. Biasanya ada konsultasi dan mereka muat di hukum online. Simpen nanti coba lihat ya. Ada beberapa jurnal atau ada tulisan hukum online mengenai SNI ini. Karena SNI ini kalau dalam e-commerce itu rasanya masih belum menjadi satu prioritas umum ya, prioritas utama. Sekarang pemerintah ini ingin menjadikan e-commerce sebagai satu dasar kemajuan daripada ekonomi Indonesia dibantu dengan e-commerce. Nah, hal-hal yang semacam ini mungkin agak kurang terperhatikan. Mungkin berdasarkan jawabannya segitu Simpen. Jadi nanti SNI ini akan menjadi satu PR bersama ya. Nah, sekarang pemerintah fokusnya fokus untuk larinya semua ke penanganan COVID. Ya, jadi hal-hal semacam ini mungkin agak sedikit terabaikan, tetapi saya yakin satu saat ini akan menjadi satu masalah. Gitu. Masalah yang timbul yang akan dirasakan oleh para pelaku bisnis, karena nanti ada mereka yang patuh ya menggunakan SNI sama mereka yang enggak. Ternyata penjualan lebih banyak yang enggak gitu. Ternyata akhirnya menimbulkan udah nggak usah pakai SNI juga bisa laku kok misalkan. Karena masyarakat nggak mikir itu, masyarakat beli-beli aja gitu misalkan. Jadi itu juga harus ada edukasi kepada masyarakat. Itu mungkin Simpen. Ya Bu, bukan ada tanggapan yang lain? Karena SNI itu kan ada biayanya Bu. Kadang-kadang itu biaya ini yang besar Bu. Jadi lebih baik nggak pakai SNI tapi ya biayanya murah dan masyarakat bisa menikmati gitu ya. Kadang-kadang saya kan ada banyak sama Asosiasi Mainan Indonesia. Jadi untuk masalah SNI ini sering ngikutin diskusinya Bu. Jadi kebanyakan ini ya memang di masalah harga dan juga untuk SNI satu produk itu, waduh nggak gampang ternyata ada prosedurnya. Prosesnya banyak ya. Prosedur, ya. Mesti segala macam gitu sampai kalau misalnya barangnya bikinnya di China, dia mesti harus ke pabrik sana tinjau segala macam. Jadi biayanya lebih berat dibanding tidak SNI. Saya rasa di biaya gitu. Tapi mungkin regulasi ini ya terus digodok gitu. Dan juga ada masa expired dalam waktu 1 tahun tuh berakhir SNI itu harus diproses lagi dari awal. Itu biayanya besar juga. Jadi ini yang keluhan beberapa pelaku usaha ya. Pelaku usaha itu ya. Jadi dan juga ini sebagai alat juga dari kepolisian kadang-kadang menindak. Barang-barang ini tidak ada SNI, sampai ada satu kasus di Batam tuh orangnya, jadi saya juga belum tahu ya kalau SNI ini bisa ranahnya bukannya jadi hukum di niaga seperti tadi ya, malah menjadi di Bukan bisa menjadi satu kriminalitas gitu karena memperdagangkan barang yang tidak sesuai. Jadi sampai di polis segala macam, aduh panjang juga, kasihan pelaku usahanya juga. Nah ini jadi alat juga untuk dari kita oknum lah istilah kata gitu. Ya makanya memang seperti Ibu ya sekarang apalagi masa pandemi begini, yang beberapa barang tuh nggak bisa masuk juga gara-gara SNI ini juga. Jadi satu sisi si pelaku usaha mau SNI, tapi satu sisi SNI-nya itu memberatkan juga gitu. Banyak syaratnya Bu. Ini banyak jadi sekali. Memang seperti kalau saya boleh analogikan dengan label halal MUI, itu kan prosesnya juga nggak mudah. Biayanya juga banyak ya, jadi artinya tergantung deh daripada pelaku usaha itu, karena SNI ini adalah sebetulnya niatnya baik untuk standar nasional Indonesia. Nah produknya apa? Nah kadang-kadang ya itu tadi yang saya bilang, pedagang pelaku usaha ingin jujur, ingin ikut aturan, bukan dengan segala upaya, dengan biaya, dengan proses yang dijalani, terus jual, kalah bersaing.
di masyarakat itu dengan produk non SNI. Karena apa? Satu, lebih murah, dan mungkin barangnya malah lebih langsung dipakai, bisa lebih nyaman. Yang SNI sih mungkin malah udah ketinggalan modelnya, karena ya prosesnya kan lama untuk dapat SNI itu. Nah, pada waktu prosesnya keluar, modelnya sudah terutama di bidang elektronik ya. Elektronik itu sangat cepat sekali, teknologi informasi sangat cepat sekali. Ini handphone saya ini udah terasa udah bagus, tapi 2-3 tahun kemudian nggak muncul yang bagus lagi. Jadi artinya kalau kita nunggu SNI itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yaitu tadi kalau di bidang teknologi informasi, mungkin Simpen tahu ya, bahwa teknologi informasi itu kan sangat pesat sekali dinamikanya, sehingga sambil nunggu itu tiba-tiba keluar, udah modelnya udah muncul yang baru lagi gitu kan. Jadi nanti coba nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana ya. Kita akan coba bahas di kelas ini peranan SNI dalam e-commerce atau kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam menyikapi keharusan. Pak Sena bisa bantu saya nanti untuk dasar hukum dari pengaturan SNI, Pak Sena ya. Pak Sena, nanti kita bahas di kelas, jadi kita diskusikan. Nanti saya harapkan dari Pak Sandi ya, Mas Sandi nanti membuat satu kendala kasus yang dialami dalam perdagangan e-commerce. Sinten tadi ada kasus SNI misalkan. Kalau Bu Ratu nanti bisa di bidang hakinya ya Bu ya, silahkan. Mas Indra mungkin nanti bisa di dalam kendala-kendala apa saja sih, kan belum masuk ya ke dalam e-commerce. Nah, apa yang diharapkan oleh Mas Indra untuk masuk sebagai pelaku bisnis di bidang e-commerce. Jadi Mas Indra kan maksudnya menyesuaikan, harus mempersiapkan apa yang harus saya siapkan kalau saya mau jualan secara online. Betul nggak? Satu, produknya seperti yang kemarin pertama saya sampaikan, apa sih proses daripada daring ini penjualan kan dari penentuan produk, pengemasannya, pemasarannya, dan penjualannya. Penjualan itu ingat, kalau sudah dibeli, baru itu namanya sudah dijual. Kalau kita jualan, belum kebeli, belum kejual, itu namanya. Jadi kita harus bisa mengatakan kita sudah menjual, kalau udah ada yang beli. Kalau kita baru jualan, itu belum ada yang beli, ya belum kejual barangnya. Jadi apa yang harus disiap? Ya, termasuk kepada tadi standar-standar. Terus kemudian juga tadi perlindungan terhadap barang itu sendiri. Apakah atau hak-hak yang dimiliki oleh produsen atau penjual. Ingat ya, penjual itu tidak selalu harus produsen. Karena ada penjual yang menjual barangnya orang. Jadi dia bukan tidak memproduk, tetapi dia menjual barang yang dibuat oleh orang lain. Tapi tetap dia harus memperhatikan hak dan kewajiban daripada si produsen akhir, produsen awal, pemilik barang atau pembuat barang. Contohnya misalkan yang saya sering katakan marketplace, dia jual bukan barangnya sendiri. Kayak Mas Indra, terus Mas Sandi gitu ya. Itu bisa menitipkan barangnya dengan kesepakatan bersama pihak dari marketplace atau lapak atau penjual yang akan menawarkan kepada pembeli gitu. Karena kita katakan kita kekurangan, misalkan kita dalam memasarkannya kita nggak bisa bagus gitu ya, kita belum punya satu aplikasi yang bisa membuat pembeli tertarik. Atau kalau di dalam marketplace itu orang gampang sekali melakukan satu transaksi misalkan gitu, karena ada yang menjamin marketplace-nya itu. Banyak alasan, tetapi ada yang mau survive sendiri. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana apa kekurangan dan kelebihan daripada marketplace. Apa kendala-kendala kalau kita jualan secara mandiri di toko online. Dan apa kendala kalau kita masuk sebagai pelapak ya, pelapak atau mengisi atau menjual di marketplace. Kemudian hal-hal ini yang harus menjadi bekal sehingga Pak Sena tolong dinotulensikan ya, ini hal-hal ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan diskusi. Nanti ada diskusi antara kita dengan saya dengan mahasiswa sehingga nanti menajamkan materi yang sudah
saya buat sedemikian rupa untuk pembekalan kepada Bapak Ibu dan adik-adik agar itu tadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa bisa digunakan dalam kegiatan e-commerce ini. Jadi bukan kita sering bolak-balik e-commerce. Apa sih sebetulnya? Kan kayaknya kayak ada dan tiada, ngerti paling enggak gitu gimana ya? Jadi kalau sebenarnya kita sudah melakukan, contohnya Mas Andi, sudah kan jualan online udah kan, tetapi Mas Andi nggak tahu bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, gitu kan? Aspek non hukum atau aspek hukumnya. Nah, kita bicara aspek hukumnya dulu di sini. Tetapi aspek hukum itu tidak bisa lepas dari non hukum. Kenapa? Karena non hukum itu nanti akan mempengaruhi aspek hukumnya. Non hukumnya itu prakteknya. Contohnya tadi ya, non hukumnya adalah memproduk barang, boleh kan? Boleh mau bikin kue, kuliner apa, buat baju, buat topi, terus kreasi kayak Mas Sandi itu dijual, boleh. Tapi aspek hukumnya itu Mas Sandi harus tahu aturannya, misalkan menjual itu barangnya harus barang yang Mas Sandi punya, misalkan gitu. Kalau punya orang lain harus ada kesepakatannya, ada perjanjiannya. Kemudian aspek hukumnya lagi ada aturan bagaimana kita harus mengemasnya. Karena kalau dalam pengiriman barang ada beberapa ekspedisi ya atau jasa pelayanan pengiriman yang tidak menerima barang untuk dikirim kalau dia bersifat sayuran. Itu ketentuan dia, kita harus ikut, itu aspek hukum ya. Aspek hukum misalkan ada kerugian, itu aspek hukum lagi, apa yang akan kita pakai untuk dasar penyelesaiannya. Jadi sebenarnya sangat menarik kalau kita bisa memahami bahwa e-commerce ini adalah satu dunia yang sudah menjadi keseharian kita. Kita sehari hidup nggak mungkin lepas dari kegiatan itu. Artinya apa? Kegiatan itu nggak selalu kita harus beli loh. Kita buka itunya udah kegiatan untuk mengikuti e-commerce. Oh ada ini penawaran ini, ada kita milih gitu kan. Kita mau beli buku atau kita mau ambil satu informasi atau kita mau mengunduh aplikasi, contohnya aplikasi berbayar. Contohnya seperti ini Zoom ini kan berbayar. Dan ini kita harus bayar. Kalau ini saya langganan langsung ke Amerika. Anak saya yang daftarnya. Jadi itu semua itu dan saya gunakan sekarang ini untuk memberikan materi, menyampaikan materi. Jadi maksud saya, kita tidak bisa menafikan bahwa e-commerce ini sudah ada di sekitar kita. Sekarang kita harus kritis untuk tahu lebih jauh lagi tentang e-commerce. Saya akan bantu dan saya akan memberikan materi pembekalan untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya, dan saya sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk bisa mewujudkanlah hasil dari perkuliahan ini untuk tadi kan Universitas Al-Azhar Indonesia itu menurut saya sudah sangat baik dengan program Juragan ini. Kenapa? Diharapkan para peserta program ini nantinya bisa menjadi juragan, bisa menjadi seseorang yang dari segi ekonominya itu bisa berkembang, bisa mendapatkan hasil. Kalau sudah ada bisa meningkatkan hasil, bisa bisa menambah kesejahteraannya sendiri kan gitu ya, ekonomi itu kan menambah kesejahteraan. Mangga, ada yang mau ditanyakan Mas Indra, mungkin ada yang mau dibagi di sini, silahkan. Saya ada yang mau nanya sih, ini masih terkait dengan silahkan SNI dan BPOM. Dengan apa? SNI dengan? Ini terkait dengan SNI dan BPOM. Jadi BPOM. Saya dulu gini, saya dulu ada pabrik. Secara ini tadi lanjutin obrolannya Mas Simpen bahwa kita ngurus SNI itu mahal gitu. Saya dulu punya pabrik air, kebetulan resep osmosis dengan penambahan biogas. Itu sebenarnya lolos, cuman karena secara perizinan kita mahal dan lain-lain, akhirnya kita maklun kerjasama dengan yang sudah memiliki SNI dan BPOM. Tapi produksinya kan kalau secara umum harusnya produksi di tempat mereka, karena kita nebeng
apa namanya SNI dan BPOM. Tapi ini kita produksi di kita dengan pengawasan dari mereka standarnya. Nah itu secara hukum gimana ya Bu? Kan sebenarnya tempat kita nggak punya izin ya. Sekarang udah tutup pabriknya kebetulan. Cuman izinnya izin mereka, tapi secara standar kita ngikutin apa yang perusahaan itu mau gitu. Salah satu perusahaan besar juga dia udah punya SNI-nya udah hidup, kemudian ini kita tinggal bayar royalti aja sih, jadi nggak terlalu besar secara pembiayaan. Itu gimana ya Bu ya? Apakah itu bisa diterima dalam konteks hukum dan tidak melanggar hukum, ataukah ada hal-hal lain yang harus diperhatikan kalau misalnya terjadi seperti itu lagi? Baik. Jadi kembali kepada paparan saya hari Kamis kemarin, itu kan sahnya satu perjanjian kembali bahwa Mas Indra bikin kesepakatan kan dengan perusahaan tersebut. Isi kesepakatannya apa? Kesepakatannya jadi sebenarnya turunan dari standar SNI yang mereka punya. Misalnya dari sisi kapasitas produksi, higienitasnya, kemudian flow produksi dari pembersihan galon, botol sampai ke repacking ya, ke packing sampai masuk ke distribusi hanya sampai keluar pabrik aja kan ada standarnya. Kita udah perjanjiannya adalah ngikutin itu sebagai turunan karena kita mau menggunakan legalitas mereka, dan dalam kesepakatan itu kita juga meminta satu orang pengawas dari mereka yang dibayar secara patungan sih, karena kita udah bayar royalti ya ke mereka kayak gitu. Kurang lebih isi perjanjiannya seperti itu sih di hadapan notaris juga waktu itu. Ya, jadi dibuat kesepakatan dua pihak ya. Kesepakatan dua pihak artinya antara Mas Indra sebagai pengusaha dengan pihak perusahaan itu. Yang saya itu kan kesepakatan mengenai mekanisme, mengenai persyaratan, mengenai apa ya tahapan produksi, betul nggak? Maksud saya kesepakatan hak dan kewajiban, Mas, yang ditanyakan. Haknya perusahaan Mas Indra itu apa? Kewajibannya apa? Nah itu apa itu yang disepakati kemarin? Betul. Kalau secara kewajiban adalah yang pertama tadi terkait mekanisme kerja, kita ngikutin standar yang udah diberikan dari mereka. Yang kedua kita bayar royalti per satu pack karena kan per piece jatuhnya. Untuk gelas itu sekian, untuk botol 600 ml sekian, sampai galon sekian. Itu ada royalti yang kita bayar ke mereka. Haknya kita adalah kita bisa menggunakan legalitas mereka dari sisi SNI dan BPOM setelah semua kewajiban kita terpenuhi. Oke. Nah, sekarang di kesepakatan itu dituliskan nggak di produk di mana barang tersebut, diproduksi di mana produk tersebut? Ada di kesepakatan. Ada lokasinya juga dicantumkan waktu itu di Cibeduk ya. Ya, itu di mana? Itu di mana? Perusahaannya Mas Indra atau di pabrik kita? Nah, berarti Mas Indra menyepakati produk itu dilakukan di pabriknya Mas Indra. Ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan, jadi kan ada perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihaknya. Jadi perjanjian itu nanti selama tidak melanggar, artinya begini, selama perjanjian itu disepakati sungguh-sungguh oleh para pihak dan ditandatangani dan tidak melanggar bahwa satu kerjasama itu pemerintah tidak akan mengatur detail, Mas. Detail bahwa ini harus seperti ini. Yang penting satu, tidak boleh melanggar undang-undang lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan, ya, tidak boleh melanggar misalkan melibatkan pihak yang bukan pihak perjanjian untuk melaksanakan perjanjian, misalkan mengharuskan tetangganya Mas Indra misalkan ya untuk lahannya dipakai misalkan gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau lahan itu adalah lahannya Mas Indra atau yang di bawah kekuasaan daripada perusahaan Mas Indra, itu masih sah. Karena apa? Kesepakatan tadi itu akan menjadi satu dasar untuk menyelesaikan apabila sengketa. Karena gimana aspek hukumnya? Hanya kesepakatannya seperti apa? Berarti bahwa produksi itu dilakukan di lahannya Mas Indra, bukan di tempat mereka.
ya. Jadi saya ingin memberikan satu pemahaman, kalau kita membuat kesepakatan, dihitung dulu untung rugi kesepakatan itu buat kita. Jangan hanya melihat pendek bahwa kita dengan ini nanti akan bisa berproduksi. Tapi kita lihat, kita pelajari baik-baik dulu untuk ke depan ya, kalau mau bekerja sama lagi. Dilihat untung ruginya, baik buruknya, atau kelebihan dan kekurangan dari kesepakatan yang ditandakan. Kesepakatan itu kan dibuat dua pihak ya, benar nggak? Jadi kalau dua pihak itu berarti kan kita dari pihak kita, kepentingan kita apa, kebutuhan kita apa, kelebihan kita apa, gitu kan? Jadi Mas Indra punya lahan nih, punya tempat, tapi nggak punya izin produksi, gitu kan? Sederhananya gitu kan? Nah, dia punya izin produksi, tapi nggak punya lahan, benar nggak? Dan dia ingin menambah pangsa pasar. Dia ingin menambah produk yang bisa tersebar di pasar yang atau mau berbagi pasar dengan Mas Indra. Tetapi dia pandai, dia nggak pakai lahan. Dia hanya kasih izin. Betul nggak? Dalam berdagang tentunya harus ada untung rugi, kelebihan kekurangan. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Mas Andi juga harus lihat, Bu Rato juga mungkin akan masuk ke dalam kasus-kasus semacam ini, saya rasa. Karena apa? Dalam perdagangan itu pasti ada yang hitung-hitungannya, ya, mana untung, mana rugi, mana lebih, mana kurang. Jadi kalau masih pas gitu ya, masih untung rugi itu masih nggak terlalu jeblok gitu ya. Nah, itu nanti bisa lah dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan banyak ruginya, kita dealing lagi, bukan terus kita berhenti, tapi kita berjuang lagi. Ini bisa nggak digedein royaltinya? Karena kan lahan saya nih, dan saya yang memproduksi gitu. Ya tapi kan saya izin dari saya, jadi kan ada kesepakatan gitu, bukan berantem ya, tapi diskusikan baik-baik, sehingga nantinya akan tercapai satu kenyamanan dan bekerja sama. Jadi Mas Indra nanti kalau ke depan lagi mau bikin kerjasama, carilah partner yang betul-betul mau diajak berdiskusi gitu. Jadi kita jangan melihat bahwa dia itu adalah perusahaan besar, dia adalah punya nama. Justru partner-partner yang tadi siapa UKM ya, Mas Indra banyak UKM ya di bidang UKM. Ya. Unit mikro ya. Kecil menengah ya, produk-produk kecil menengah. Itu biasanya malah lebih mudah diajak berkolaborasi Mas dalam kesepakatan. Tapi ingat, kita pun tidak boleh mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut. Artinya apa? Kita juga harus mempertimbangkan apakah ini fair apa enggak gitu, cukup fair apa enggak, cukup bisa diterima secara secara keadilan atau satu kebersamaan lah, katakan satu pihak punya teknologi, satu pihak punya SDM. Nah, bagaimana menggabungkan ini? Nah, teknologinya seperti apa, SDM-nya seperti apa, kemudian SDA-nya, sumber daya alamnya, kemudian infrastrukturnya, kemudian lahannya kan. Ini mungkin yang menjadi pembelajaran buat Mas Indra ya, bekerja sama dengan perusahaan besar tidak selalu membuat kita nyaman kan. Kadang-kadang kita merasa royalti yang kita terima sedikit banget gitu ya. Kecil banget. Karena mereka menerima royalti tanpa mereka memproduksi, mereka dapat aja begitu kan. Atau sebaliknya, kita dapat royaltinya kecil. Nah, itu nanti bisa dilihat untuk kerjasama selanjutnya, Mas. Terutama kalau sudah masuk online. Ya, kalau masuk online itu kita harus lebih hati-hati lagi untuk bekerja sama dengan pihak partnership-nya misalkan. Kalau misalkan UMKM atau UKM ya kan, kalau itu mikro, kecil, menengah gitu. Kalau Mas Indra masuknya ke kecil menengah ya, bukan nggak pakai mikro ya. Menengah saja ya. Jadi kecil menengah. Berarti skalanya sudah kecil ke menengah. Jadi nanti kaitannya juga kalau dananya dari mana ya Mas ya. Siapa yang akan memberikan, kemudian pertanggungan jawabnya seperti apa. Jadi itu yang itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam proses ini kalau dibawa ke ranah e-commerce online itu harus benar-benar lebih diperhatikan. Sehingga para pihak tahu banget hak dan kewajibannya secara secara perdagangan online apa, secara
bisnis online itu hak dan kewajibannya seperti apa sih? Karena kesepakatan ini nanti akan mendasari kegiatan e-commerce ini, Mas Indra. Karena e-commerce itu sederhananya adalah berdasarkan kontrak atau perjanjian atau kesepakatan. Semua didasarkan pada itu. Jadi mau bentuknya kayak apa, mau produk yang diperjanjikan seperti apa, mau siapa yang terlibat, itu masuk ke dalam kontrak. Jadi sederhananya adalah kontrak, berdasarkan kontrak. Kontraknya kontrak online, tapi hak dan kewajibannya tetap sama seperti kontrak offline. Itu ya Mas Indra. Bisa dipahami penjelasan saya? Baik Bu, cukup Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya coba dilihat lagi ya pertimbangan-pertimbangan. Sekarang masih bekerja di bidang, sekarang masih aktifnya di mana nih? Apa yang sekarang sedang dikerjakan? Kalau saya rutinitas saya kerja di Bukalapak Bu. Yes. Di platform Bukalapak. Tapi kalau keseharian di bidang usaha saya masih main di percetakan, baik percetakan kertas ataupun cutting stiker. Kemudian workshop juga, workshop industri kreatif. Kemudian ada saya banyak banyak memperalat orang. Memfasilitasikan, memaksimalkan orang ya. Kalau memperalat kayaknya kok kebangetan ya. Memaksimalkan. Gitu. Ada kakak saya yang seniman, senangnya dia bikin karikatur. Karikaturnya udah diakui di luar negeri, tapi di Indonesia kurang. Nah, saya ikut masarin aja, kakak bagian produksi. Nah, beberapa kemitraan saya dengan beberapa UKM juga itu sih masih berlaku, seperti mereka produksi, saya bantu jualan, bikin jaringan, saya ambil royalti dari jaringan selama mereka ini bisa memenuhi standar kualitas yang udah kita sepakati di awal. Sempat main juga barang impor, cuman barang impor itu banyak sakit hatinya Bu. Kita udah pesen satu produk dengan brand kita, penjualannya bagus, nanti bulan depan produk itu akan muncul lagi di kita dengan brand yang berbeda, dengan spesifikasi yang sama persis. Itu biasanya Shenzhen punya sih yang kayak gitu. Nah itu memang tadi itu. Jadi kita kurang melindungi, pasar kita. Ya, dengan kesepakatan. Jadi susah kalau kita bermain dengan mereka yang lebih lihai dari kita. Tetapi itu bisa disikapi dengan kita tidak tergantung. Artinya apa? Kita tidak tergantung dengan barang-barang yang yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari lokal. Kenapa kita ngambil dari luar? Karena kita pikir murah. Tetapi jangan salah, begitu mereka tahu pasar kita besar, dia ambil itu. Ya, jadi kita jangan menyerah. Kenapa Pak? Sebenarnya ada PR-nya. Kemarin dengan teman-teman importir itu kita udah nyoba untuk memindahkan produksi ke dalam negeri. Contohnya tas kamera, tas samping, itu kan kemarin sempat ngetren rame ya Bu ya. Saya sempat lakukan pendataan karena saya dulu belajar jualan online pertama di Bandung, mulai dari Cibaduyut, Kopo, sampai Gondewa, kemudian di belakang pabrik C59 di Cigadung, itu tempat saya produksi semua. Cuman ketika ada orderan besar, kalau kita berbicara dengan skala UKM, itu kita kesulitan menjaga dari sisi kemampuan produksi, kemudian dari sisi penjagaan kualitas. Karena biasanya orderan pertama kita keren. Saya pernah kirim sampling ke luar ya waktu itu, kemudian ke Timur Tengah. Nggak sampling juga sih, karena hampir 1/4 kontainer kita kebetulan nitip aja waktu itu, perizinan, maklum juga ke teman, itu udah oke. Tapi orderan kedua ditolak. Untung masih ada di Indonesia, karena ternyata lebih dari 50% kualitas bahan bakunya tidak memenuhi syarat. Padahal kita waktu itu karena udah percaya aja sih ke beberapa konsorsium UKM, oke, produksi, modal udah kita siapin segala macam, tapi reject dari situ. Nah dari situ kita ada seleksinya cukup ketat dan agak sulit. Kemarin di Bogor, di Ciamas ya kalau nggak salah, itu kan sentra industri sendal sama tas juga. Temen oke lah, saya nggak impor, tapi saya kasih tempat produksi. Oke, kita tunjukin tempat produksi, sampling bagus. Ketika kita order 50, tepat waktu. Ketika kita order 1000, perjanjian 1 bulan, 3 bulan belum beres. Jadi akhirnya impor lagi kayak gitu. Nah ini PR sih sebenarnya di
teman-teman UKM ya, terutama yang skala kecil menengah itu PR-nya di sana. Biasanya kalau udah dapat orderan besar kayak agak terlalu silau gitu dengan orderannya. Akhirnya nggak bisa menjaga ketepatan kualitas dan kuantitasnya. Ya, jadi itu quality control ya, lebih kepada quality control. Kelemahan kita di quality control dengan SDM. Jadi begitu dia dapat yang 1000, dia masih serabutan. Dan biasanya mereka menyanggupi karena mereka juga akan mensubkan kepada orang lain. Nah, disub-subkannya inilah nanti yang quality control-nya nggak terjaga. Kita beri ilustrasi. Di Solo itu ada kampung batik kan. Saya ke sana waktu itu beli batik itu dan saya bertanya pada satu jalan itu kan batik toko jualan batik. Ternyata mereka maklun, mereka memberikan kepada rakyat sekitar situ, masyarakat sekitar itu, kalau jahit tangan berapa, kalau satu ini 5.000 satu, jadi semalam misalkan satu lembar. Jadi mereka berlomba untuk membuat. Nah, quality control-nya itu tidak bisa ditetapkan secara ajak. Karena apa? Mereka niatnya adalah membantu masyarakat sekitar untuk bisa hidup, mencari nafkah, tetapi mereka lupa bahwa quality control itu kalau kita udah bermain secara nasional maupun internasional, itu akan menjadi satu pertimbangan tertentu. Jadi Mas Indra, saya rasa pengalamannya udah banyak yang dari e-commerce. Jadi yang perlu Mas Indra ketahui adalah sekarang kita itu kerangka mainnya ada di mana? Satu. Kedua, dasar-dasar hukumnya apa sih? Sehingga pada waktu kita akan melakukan perjanjian, atau kita akan melakukan satu klaim, atau kita akan melakukan satu gugatan, itu kita mainnya di mana? Atau untuk menghindari, ya, untuk menghindari klaim, gugatan, atau menghindari masalah. Nah itu sebetulnya karena apa? Mas Indra sendiri saya lihat sudah banyak berkiprah di situ. Artinya sudah menjalani. Nah sekarang kenapa hal yang ini tuh harus balik lagi import? Berarti ada sesuatu sistem yang prosesnya enggak jalan. Kenapa? Edukasi, Mas. Edukasi masyarakat akan perlunya quality control. Memang lama. Memang prosesnya itu enggak mudah. Tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan seperti ini terus. Kita akan tergantung dengan produk impor. Kenapa? Kita pengen cepat aja masalahnya. Bener nggak? Kita pengen cepat, kita pengen instan. Nah, ini masalahnya ada di SDM dan karakter mental bangsa kita. Saya berharap dari kelas ini muncullah entrepreneur yang bisa menularkan, ya, bahwa kita bisa kok. Meskipun itu prosesnya memakan waktu lebih lama daripada yang kalau kita hanya ambil gitu saja. Kadang-kadang kita silau dengan omset. Kita silau dengan, tapi kita lupa kadang-kadang kita menyediakan pasar kita kepada orang luar, ya, yang kita tahu bahwa mereka akan segera mengambil pasar itu begitu ada kesempatan. Nah sekarang kita jaga baik-baik lah. Bagaimana kita sama-sama saling menyemangati, bagaimana kita saling mengingatkan, bagaimana kita saling mendukung agar kita tidak tergantung, Mas, tidak tergantung UKM ini harus diedukasi. Nah, sebenarnya ini ada ranah tugas daripada Kementerian Perindustrian Perdagangan, Kementerian mungkin tadi ya Haki, Ditjen, Menkum, Kementerian Hukum dan Agama, Ditjen. Saya rasa Bu Ratu bisa menjelaskan nanti ada kepanjangan tangan di daerah masing-masing ya dari Ditjen Haki ini. Saya rasa Mas Indra juga sudah pernah tahu lah ya itu bisa pakai jasanya itu. Tetapi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah kita di kelas ini harus bisa membuat satu pemahaman bahwa kita tidak tergantung. Kita mengurangi ketergantungan kita akan produk-produk yang nantinya justru akan menimbulkan masalah buat kita sendiri untuk perkembangan kita, untuk kemandirian kita. UMK ini kan sebetulnya harusnya dibangun dari dari sumber-sumber yang ada di kita gitu. Nah, ini sebetulnya yang harus diedukasi. Dan ini harus diterapkan, Mas. Mungkin skalanya UMK berapa dulu aja kita piloting ya, kita percontohan berapa UMK yang bisa dari awal sampai akhir. Nah,
kadang-kadang kalau misalkan pemesanannya itu banyak, bagi Mas untuk beberapa, tetapi pengawasannya di kita. Kalau Mas Ina memberikan proyek tersebut kepada satu perusahaan, quality control, tapi kalau dibagi ke 5 perusahaan atau lebih dengan standar pengawasannya mudah, kedua si pembuatnya itu juga akan sesuai ini ya, sesuai apa kerang ya segitu dia nggak lebih. Tetapi beberapa perusahaan ini bisa membuat satu apa ya kinerja yang memuaskan. Mungkin itu salah satu ini ya di lapangan tuh sesuatu kalau dalam jiwa entrepreneur tuh sesuatu yang nggak mungkin harus kita jadikan mungkin gitu. Artinya kita usahakan untuk mungkin. Jadi UMKM itu dipecah mungkin Mas untuk produk pesanan banyak siapa? Tapi harus ada pelatihan. Saya rasa pelatihan nggak kurang ya, sudah banyak. Cuman di sini pengawasan dan pendampingan yang kurang. Pendampingan rasanya. Mas Indra kan sudah dari mana-mana nih, dari Cigondewa, dari mana-mana di Bandung, udah jajah lah semuanya, dicoba. Nah, pengalaman itu coba bagikan dengan pengusaha-pengusaha kecil. Mungkin itu dari saya, Mas Indra. Paling tidak bekal bahwa kalau udah produk yang dipesan itu besar, libatkan lebih banyak perusahaan. Jangan cuma satu. Jadi pada waktu kita ambil kasih sampling, minta sampling, jangan ke satu perusahaan. Jangan ke satu industri, ke banyak industri. Kan industri kecil-kecil nih. Jadi ya udah dikumpulkan aja yang sejenis misalnya. Jadi itu sebetulnya yang dilakukan oleh Cina. Dia bisa bikin banyak. Itu kenapa? Karena mereka melatih dan mereka mengharuskan dan mereka mengorbankan kadang-kadang satu wilayah. Contohnya saya lihat dalam satu film dokumenter, mereka satu kampung, satu desa, satu kota atau satu provinsi atau satu kota lah katakan. Itu dia hanya diberi limbah elektronik, mereka cukilin ini apa keyboard ya, dicukulin semua, itu pretelin. Nah itu nanti dipilih. Tetapi pada waktu mencukil, itu kan semua ada radiasinya. Jadi di desa itu tidak sehat sebetulnya. Karena apa? Mereka memproses atau mendaur ulang produk elektronik yang mengandung unsur radiasi. Sehingga di situ banyak sekali limbah-limbah yang mengakibatkan penduduk tua renta. Tapi dipertahankan. Kenapa? Karena dari situlah produk Cina yang lain itu bisa dirakit gitu. Jadi mereka mengambil limbah-limbah komputer, limbah-limbah jajan, diambil, kemudian dia daur ulang. Nah, itu satu desa ada yang dan itu lapsat nanti Bank Dunia edukasi mereka, bagaimana membantu mereka membuat produk yang sesuai dengan kualifikasinya ya, quality controlnya gitu. Nah, baru kita mengemas, baru kita menjualnya atau mengangkat mereka kepada tahap penjualan daring. Saya rasa kalau penjualan daring Mas Indra sudah ini ya pengalaman ya, sudah maksudnya sudah khatam lah ya gitu ya. Cuma kendala-kendala itu mungkin ya Mas ya, yang masih perlu di PR-nya tuh sebetulnya SDM dan ini Mas edukasi sebetulnya. Edukasi dan pendampingan. Kalau pelatihan mau udah banyak ya. Seringkali pelatihan, tetapi setelah pelatihan tuh buyar aja bablas gitu ya. Jadi nanti kembali lagi, ulang lagi. Karena itu menjadi program sih soalnya. Dari Kementerian terkait itu programnya udah jalan nih. Nah, harusnya kan udah jalan, didampingi, dilihat. Ada yang berjalan dengan baik, tapi ada juga yang enggak di beberapa daerah. Tergantung daripada SDM-nya juga. Jadi banyak hal yang bisa membuat e-commerce itu sukses atau malah mati suri gitu ya. Mungkin itu dari saya, Mas Indra. Bagaimana? Ada tanggapan? Cukup sih Bu, cukup lengkap. Karena sekarang dari beberapa pengalaman tadi, setengah dari kebutuhan produk kita emang nggak impor, cuman kita produksinya lebih ke perusahaan-perusahaan yang udah settle sih, ke aplikasi.
di Indonesia juga, karena kalau kita nunggu UKM berkembang, sedangkan demand-nya saat ini kan kita juga nggak bisa menunggu ya. Cuman untuk custom dalam bentuk kuantiti kecil itu biasanya masih kita lempar ke mereka juga. Karena apa ya, kita berusaha untuk memberdayakan teman-teman. Cuman teman-teman yang bisa inline dengan kita, baik dari sisi tanggung jawab kualitas, tanggung jawab ketepatan waktu. Karena kita juga sadar kalau harga itu nggak bisa semau kita, karena harga juga kan berbanding lurus dengan kualitas yang kita minta. Sebenarnya itu sih supaya apa namanya, semoga teman-teman yang di UKM di produksi juga bisa inline dengan kita, biar kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu aja sih. Itu sebetulnya. Dan tadi saya tambahkan harga, kualitas, dan kepuasan masyarakat. Jadi sebetulnya kualitas itu kita yang buat, tetapi yang menilai masyarakat. Ya, jadi penilaian akhirnya di masyarakat. Masyarakat nanti yang akan produknya ternyata nggak bagus, dan word to mouth ya dari mulut ke mulut ini IKN itu lebih tajam. Sekarang viral kan banyak, dan kan kepuasan masyarakat juga harus diperhatikan. Mungkin itu Mas Indra. Ya, mudah-mudahan ini juga menginspirasi kepada Bapak Ibu yang lain dan adik-adik bahwa e-commerce tuh begini loh kalau udah praktek itu sebetulnya. Saya hanya mencoba kalau yang masih belum berdiri saya ajak berdiri. Kalau udah berdiri saya ajak untuk berlari, silakan berlari. Kalau udah mencong, ini lurusin lagi gitu. Saya bertindak seperti itu. Jadi berbagi, kemudian saya membekali, kemudian apa nih kendala di lapangan. Yuk kita coba selesaikan. Jadi di kelas ini sebetulnya kelas-kelas entrepreneur atau juragan itu harus dibekali dengan berbagai aspek dari berbagai kondisi yang ada. Nah, mari kita sama-sama saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mendukung sehingga nanti apapun yang diusahakan itu hasilnya bisa maksimal. Tidak ada yang sempurna, tetapi kalau kita mencoba untuk berbuat yang sebaik mungkin, insya Allah datangnya juga baik kok. Itu ya, Mas Indra, sepakat enggak? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Terus siapa? Tadi Mas Sandi, sepakat enggak? Masih ada enggak Mas Sandi ini? Nah, ini ada Bu Triana, Bu Nana, belum bicara, bisa sapa dulu. Selamat siang, Bu Nana. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kegiatannya Bu Nana apa? Kalau nggak salah ini Bu Nana tuh sebentar kosmetik ya, apa sih? Boleh cerita sedikit? Custom leather bag, Bu, sebenarnya yang sekarang sedang saya kerjakan. Custom tas kulit. Tas kulit? Iya. Pemesanan yang sedang dikerjakan. Iya, betul. Jadi, tapi memang konsepnya itu custom, Bu. Jadi misalnya ibu ibu menginginkan satu desain yang unik, yang punya ini cuma punya ibu, terkait aksesoris, logo, dan lain-lainnya, itu bisa request ke kami gitu, Bu. Jadi itu lebih ke situ udah jalannya. Udah jalan. Kendalanya ada apa? Kendalanya apa? Pakai merek enggak? Alhamdulillah saya sudah punya brand. Untuk e-commerce itu sistemnya pre-order ya, Bu, karena kan memang kita tasnya handmade gitu, dan karena memang handmade, proses pengerjaannya tidak bisa cepat, dan satu lagi yang menjadi daya jual kami adalah lifetime garantinya gitu. Iya. Kendalanya apa yang ada? Kendalanya untuk saat ini memang karena pandemi, untuk cari kulitnya itu memang agak susah ya, Bu, dengan kualitas terbaik yang bahan kaku, karena kan kita memang konsepnya sebenarnya lebih ke briefcase atau satchel bag yang ala-ala vintage gitu, Bu. Untuk kulit memang agak susah, dan saat ini proses pengerjaannya tidak bisa cepat seperti produksi tas-tas konveksi lainnya, karena memang benar-benar handmade dan kita kerjakan secara detail. Itu sih, Bu. Terus solusinya apa? Dengan kendala yang ada, solusinya apa? Solusinya paling saya mencari kulit lokal, Bu. Di sini memang lagi survei juga. Ada beberapa yang sudah kita note juga, itu lumayan untuk tas kulitnya. Cuma memang masih negosiasi terkait dengan harga gitu. Dan untuk masalah pengrajin mungkin kita akan menambah beberapa pengrajin sih, Bu,
untuk saat ini kan saya baru punya 1 pengrajin tas dan kemungkinan nanti akan ditambah seperti itu aja. Ya. Karena punya satu perajin tas mungkin akan sangat terkendala dengan waktu penyelesaian ya, Mbak Nana ya. Iya. Penyelesaian dan pemenuhan ini dan jumlah produk yang bisa diproduksi kan sangat tergantung dengan satu perajin ya. Berarti iya, Mbak Nana harus bisa betul tadi itu untuk menambah perajin sehingga seandainya ada kendala di satu perajin mungkin bisa diantisipasi dengan perajin yang lain gitu ya. Jadi mungkin saya senang sekali dengan semangat yang Mbak Nana punya. Jadi optimis ya bisa berusaha dalam masa pandemi seperti ini. Dan kendala lain apa? Kira-kira selain itu kendala lainnya lebih ke e-commerce-nya sih Bu sebenarnya, karena kan kita bikin desainnya itu kan masih dalam bentuk seperti apa ya, kayak PowerPoint bisa dibilang 3D-nya gitu kan Bu. Jadi itu memang untuk bentuk realnya belum ada, tapi kita baru menyiapkan gambar tasnya itu hanya baru dalam bentuk 3D aja gitu. Jika memang ada keinginan yang dari konsumen, ya betul. Gitu. Jadi sebenarnya kendalanya hanya dari si pelanggannya sendiri. Ya, sebetulnya gini, itu bisa disikapi dengan mencoba untuk pakai augmented reality atau apa ya, 3D kan sudah ada, tetapi bagaimana kita bisa memvisualisasikan keinginan mereka seperti apa gitu kan sebetulnya kan, jadi ya, pembuatannya itu sesuai dengan itu. Ya, jadi lebih kepada bagaimana ini pemasarannya, bagaimana kita mengemas penawaran kita kepada klien atau calon konsumen, mungkin begitu ya Mbak Nana ya. Nanti dilihat aspek-aspek hukumnya itu bagaimana kita membuat satu penawaran, ya itu tadi penawaran yang hak dan kewajibannya itu harus ditulis secara jelas ya, sehingga nanti jangan sampai ada yang merasa kok ternyata bekerja sama dengannya nggak enak ya misalkan gitu, atau ternyata merugikan, atau ternyata ada ketidakpuasan misalkan, atau ada komplain, nah itu mungkin itu ya, jadi itu harus diperhatikan. Jadi saya juga merasa merasa optimis bahwa kelas ini nanti bisa menghasilkan entrepreneur atau juragan-juragan yang berhasil gitu ya, yang berhasil dalam bidangnya masing-masing, sehingga berhasil nih programnya UAI dalam membuat kelas juragan gitu ya. Mudah-mudahan ini saya harap siapa yang belum sapa ini ya, Mas Indra sudah, Sinven sudah, Bu Ratu sudah, terus siapa tadi yang sebentar ini nggak keluar dari saya sebentar namanya, Putri sudah. Ini ada satu Sedek Bakta nih, coba bisa tampil Pak Sedek Bakta. Nah, silakan Pak. Iya Bu. Ya, silakan. Saya sambil kuliah sambil ini ngerjain UAS deadline Bu. Jadi Oke, nggak apa-apa. Jadi deadline-nya harus masuk nih ya, jadi didahulukan. Baik, tapi ikut menyimakkan tadi kan? Menyimak Bu, sambil headset. Jadi ketika itu menyimak pengumuman dari Pak Simpen, Pak Indra. Bagi saya selain pengetahuan itu adalah pengalaman langsung, artinya elaborasi pengetahuan dengan pengalaman itu kan sesuatu yang luar biasa. Itulah keistimewaan kelas ini itu. Jadi kayak saya ini kan baru sekali nih memang fokusnya di hukum saja. Kalau di usaha itu dulu tiketing itu travel, tapi setelah munculnya Traveloka dan kawan-kawan itu ya bangkrut lah itu, karena nggak bisa adaptasi. Jadi saya pikir masih konvensional itu. Jadi dulu itu kan punya perusahaan travel tiket, tapi karena lebih banyak orang kantor itu, karena kontraknya biasanya dengan kantor itu, kantor perusahaan-perusahaan
tapi karena mungkin sudah mereka lebih mudah mengakses via online, ya lama-lama dia apa namanya gulung tikar sendiri karena tidak bisa bertahan itu. Itu kalau tidak bisa bersaing ya. Tidak bersaing ya, tidak bisa bersaing. Sebetulnya kalau kita bisa adaptasi, tapi ya faktor ya sumber daya itu, karena ketiadaan sumber daya untuk adaptasi itu sebab kan harus ke online kan itu. Itu pengalaman usaha sih, selain apa namanya beberapa usaha, tapi memang itu yang tadi yang apa namanya kontraktor itu karena main apa namanya pengadaan ATK sama juga itu kalah dengan distributor besar itu. Jadi kalah harga pada saat lelang dan lain sebagainya, kita kalah harga. Saya dulu ATK apa pencetakan buku dan lain sebagainya, tapi karena ada distributor besar itu juga yang ikut tender, ya kita yang ini tidak bersaing di persoalan harga. Itu sih Bu. Karena mereka bisa menekan ya, mereka bisa menekan harga ya Pak Sedek ya. Menekan harga. Iya. Iya, karena mereka sudah punya. Betul. Nah ini memang ini tidak ada aturan mainnya ya, siapa yang kuat, apa yang mampu, ya itu dia bisa ikut bermain. Nah, inilah hukum pasar ya, hukum pasar persaingan seperti itu. Tetapi saya optimis bahwa dengan kelas ini kita bisa saling berbagi pengalaman, kita bisa saling membantu, bisa saling mendukung, menguatkan, sehingga nanti Pak Sedek apapun juga nanti kita bisa sama-sama apa ya, bisa sama-sama bangkit gitu ya, apa yang kita dapat kelas ini dan kita diskusikan, nanti ada presentasi, apapun juga itu akan sangat bernilai buat masing-masing. Itu harapan saya. Semoga kelas ini bisa memberikan satu apa ya, pencerahan kepada para pesertanya. Saya rasa semua sudah ya, saya sudah ini Pak Indra, Putri, Bu Rato, Pak Sedek, kemudian Mbak Nana sudah ya. Apakah masih ada yang belum saya sapa? Sudah semua, Bu Ida, coba saya ingin minta pendapatnya. Pak Saripudin, pendapatnya apa dengan materi kita hari ini? Pak Saripudin, Bu Ida yang mendengar kali ini, silakan. Bu Ida dulu mungkin ya Pak Saripudin ya, saya beri kesempatan. Silakan Bu Ida. Silakan Bu Ida, ada ini, ada ya, Bu, komentar. Maaf, saya juga sambil kerja tadi. Oh iya, enggak apa-apa. Ya. Iya. Itu ada backsound-nya, itu ada ikutannya, ada latar belakang. Iya, maaf nih nggak bisa matikan video. Enggak apa-apa. Iya, ini tenang aja Bu. Tadi sih ini sih apa sedikit mendengar karena sambil kerjain juga kerjaan mumpung libur kan. Iya betul. Iya betul. Iya. Kalau ya itu sih Bu, lemahnya kalau menurut saya di Indonesia itu terutama dari sisi hukum ya Bu. Semua pekerjaan kalau misalkan tata tertib atau hukumnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai atau kebutuhan masyarakatnya, nanti akan muncul ketidakadilan kan, dan menjadi demotivasi gitu kalau dari segi SDM-nya kan. Bagaimana mereka ingin berkembang kalau sedikit-sedikit tuh ya terhambat dengan ketentuan yang ada, kebijakan dari pemerintah gitu. Jadi memang apapun itu di Indonesia ya kita bingungnya itu dari hukum. Yang saya ingin tanyakan ke orang-orang hukum itu, kita itu merujuknya hukum apa? Apakah masih menggunakan hukum yang dari Belanda gitu kan berapa ratus tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Itu Bu, dari dulu ingin saya tanyakan ke orang hukum, karena banyak sekali ketidakadilan, baik itu dari segi kewirausahaan, baik itu dari segi korupsi, baik itu dari segi ketenaga kerjaan juga sebagai pegawai gitu. Karena kalau dari tata tertib dari kan kalau kita mau pemilihan ini deh apa ketua kelas atau pemilihan ketua MPR
DPR atau apa itu kan pasti diawali dengan tata tertib ya. Saya dulu diajarin sama Prof. Yahya Muhaimin gitu. Ada ini pemilihan dekan, kamu paling utama bikin tata tertibnya dulu supaya semuanya ke bawah-bawahnya tidak ada yang keberatan atau tidak ada yang dirugikan. Oh baik Prof gitu. Dari situ kan saya belajar bahwa memang yang paling penting dalam membuat suatu awal gitu, baik itu bisnis, baik itu kehidupan gitu, pasti dimulai dari prinsip hukumnya gitu. Apakah ini diperbolehkan, apakah ini memang diwajibkan atau sunnah gitu ya. Nah kalau itu sudah benar-benar sudah adil, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, nah itu baru bisa masyarakat atau semua segi perekonomian gitu, baik kewirausahaan akan berjalan dengan itu sih Bu. Kalau dari lihat dari segi tadi diskusi gitu ya, dari permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu sih Bu. Mungkin masukan dari saya. Terima kasih Bu Eni sharing ilmunya. Dan teman-teman tadi mahasiswa juga yang sudah banyak ini ya pengalaman gitu ya. Hebat, mungkin itu aja Bu dari saya. Iya, terima kasih Bu Ida. Jadi memang saya respon sedikit ya, bahwa hukum yang kita berlaku sekarang itu bukan hanya hukum kolonial, Bu. Sudah ada hukum-hukum undang-undang Indonesia yang dibuat ya, perlindungan konsumen, undang-undang ITE, terutama untuk yang melandasi e-commerce ya. Terus kemudian undang-undang ketenagakerjaan juga ada produk kita ya, udah bukan produk yang masih lama kita pakai itu adalah produk hukum acara pengadilan ya, itu masih tidak pakai. Kemudian produk hukum perdata dan hukum pidana, hukum dagang. Itu pun hukum dagang sudah banyak dikurangi dengan ada undang-undang PT, undang-undang penanaman modal. Itu udah produk nasional sebetulnya Bu. Jadi kalau masih ada kekurangan, itu kekurangan itu lebih kepada SDM-nya, manusia-manusianya satu tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau menambah gitu ya. Karena yang masih kita pakai itu yang dasarnya saja seperti perjanjian, itu sahnya perjanjian itu masih pakai KUHP Perdata yang peninggalan dari Belanda itu ya. Tetapi undang-undang perkawinan pun sekarang sudah keluar, sudah punya undang-undang perkawinan Indonesia sendiri ya. Jadi artinya pertanyaan Bu Ida itu kita nggak pakai penuh hukum kolonial, hukum asing, tapi kita sudah punya undang-undang yang banyak sekali dihasilkan oleh DPR ya, oleh bangsa kita sendiri. Tetapi masalahnya adalah pada tahap pelaksanaannya, Bu, penerapannya, pelaksanaannya, mereka yang melaksanakannya itu kadang dalam mentafsirkan isi-isi pasal, dalam melaksanakannya itu masih memerlukan satu kesamaan pemahaman atau bukan kesamaan ya, artinya penafsiran yang berdasarkan kepada keadilan dan kesejahteraan dan juga tadi ya ada ada persamaan di muka hukum. Nah, persamaan di muka hukum ini kadang-kadang diartikan berbeda-beda gitu, tergantung dari dengan siapa kita berhadapan. Misalkan ya, itu yang ada di ininya masyarakat. Jadi mungkin PR bukan untuk para ahli hukum, itu adalah memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi bahwa aturan itu sudah ada, tinggal penerapannya. Kekurangan-kekurangan itu pasti selalu ada, tetapi kalau ini kita bisa buka dalam diskusi-diskusi, kita bisa sama-sama melihat bahwa ternyata semua itu berdasarkan kepada aturan yang ada. Dan aturan yang ada itu, Bu Ida, tidak hanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan itu juga aturan, perjanjian misalkan. Contohnya, kita buat kelas ini kan kesepakatannya antara dosennya dengan mahasiswanya, antara penyelenggara dengan pihak yang mengisi program ini. Jadi itu aturan itu kan nggak dibuat oleh pemerintah, tapi kesepakatan antara UAI dengan penyelenggaranya, dengan dosen dan pesertanya, gitu ya Bu Ida. Jadi aturan itu ada, hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu yang aturan biasanya yang
buat secara tertulis dan nanti disepakati oleh para pihaknya atau yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita harus menjalankan. Kalau enggak kena sanksi. Seperti contohnya pajak. Kita nggak bisa nawar, Bu, kalau pajak. Nanti bayarnya 2 tahun sekali ya, nggak bisa. Harus setiap tahun misalkan gitu. Harus itu. Atau misalkan keharusan bayar keharusan tadi bayar pajak. Terus keharusan juga untuk memenuhi laporan-laporan. Misalkan gini, kita harus mengisi data isian pribadi kita untuk kepentingan Dukcapil, misalnya pendudukan dan catatan sipil. Kemudian kalau kita mau menikah, kita harus ikut aturan dari Departemen Agama kalau Islam. Kalau itu catatan sipil misalkan. Nah, itu aturan-aturan negara yang tidak boleh ditawar. Tapi ada aturan-aturan yang hanya mendasari. Contohnya, boleh melakukan perjanjian bentuknya apa saja, tetapi asal tidak melanggar hukum gitu. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Mungkin Bida nggak hadir ya waktu kemarin ya. Baik, nggak apa-apa. Tapi itu dari saya. Jadi Ya, aturan hukum itu baru Bu, hadir bukan hari ini, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ditambahkan, jadi aturan hukum itu juga masuk kepada aturan yang dibuat oleh para pihak. Para pihak yang akan melakukan kegiatan bersama. Seperti kita kuliah online ini ya, kan ada aturannya. Siapa yang boleh ikut? Ya, kemudian apa syaratnya ikut? Ya daftar dulu kan. Nah itu ada syaratannya. Itu nggak bisa ditawar. Kalau nggak daftar nggak bisa jadi ikut peserta. Betul nggak? Nah, jadi itu aturan juga Bu hukum gitu. Tapi dibuat oleh para pihak, misalnya disepakati gitu. Jadi untuk tambahan dari Bu Ida, jadi hukumnya nggak selalu dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, Bu. Udah ada banyak hukum nasionalnya seperti itu. Mungkin itu dari saya respon terhadap Bu Ida ya, Bu Ida. Mudah-mudahan bisa membuka sedikit wawasan. Terima kasih Bu Eni atas Ya, informasi dan ilmunya. Ya, sama-sama Bu Ida. Pak Sarifudin, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 3 lebih 10, tak terasa ya. Iya, saya rasa mungkin itu yang bisa kita 10 menit. Iya, lewat. baik. Mangga Pak, ini itu dari saya, silahkan diakhiri Pak Sarifudin, mangga. Ya, baik. Terima kasih pada Bu Dr. Eni ya telah memberikan pencerahan yang sangat banyak ya. Saya tidak bertanya Bu ya, tidak mengomentari ya. Enggak, Pak. Karena waktu sudah lewat dari yang kita tetapkan, mungkin juga Ibu butuh istirahat juga dan kawan juga. Nah, terima kasih sekali kepada Ibu Dr. Eni yang telah memberikan pencerahan hukum e-commerce ini. Yang mudah-mudahan tadi ada kendala-kendala yang kita hadapi, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Dr. Eni tadi memberikan pada kita suatu pengetahuan dan ya mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu. Demikian untuk perkuliahan pada sore hari ini ya. Kita tutupkan sementara ya. Nanti kita ketemu lagi di jadwal Ibu itu di hari Kamis Bu ya. Nanti ya mungkin akan dipandu oleh Bapak Sena gitu ya, insya Allah. Ya. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan selamat sore. Kemudian kita ketemu lagi pada kesempatan waktu yang lain. Terima kasih Bu Dr. Eni. Terima kasih. Terima kasih semuanya para peserta Pak Sarifudin yang sudah memandu juga jalannya ini, dan saya rasa mungkin cukup sekian hari ini. Untuk tugas nanti saya akan konsultasikan, tetapi mungkin tugas yang kemarin ya ini dimasukkan Pak Sena, silakan nanti dikoordinir ya Pak Sena ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sena sudah hadir juga. Ya, sama-sama Bu. Izinkan saya untuk mengakhiri pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Waalaikumsalam. Silakan mengisi daftar hadir dulu. Apakah daftar hadir sudah diisi semuanya? Ini untuk sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Eni. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.